Sebenarnya di dalam tiga perkara tersebut telah terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fakir tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Fakir doakan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama-sama ceramah atau tausiah dari abah guru kita, yakni Kiai Haji Muhammad Bakhit, di mana beliau kali ini akan menjelaskan 3 sifat manusia yang harus dimiliki, karena 3 sifat ini yang akan menyelamatkan kita dunia maupun akhirat kelak. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiahnya, agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit tentang 3 sifat ini bisa kita kerjakan dan bisa kita amalkan. Selamat menyaksikan. Sebenarnya di dalam 3 perkara tersebut telah terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan di atas 3 perkara inilah terletak segala pengajaran Islam, yaitulah menyadari hakikat diri sendiri. Itu yang pertama tadi, al-insaf min nafsih, artinya menyadari keadaan diri sendiri. Apabila seseorang itu menyadari hakikat dirinya sendiri dan ia mengetahui apakah hak-hak Allah yang mesti ia tunaikan dan diikuti pula oleh kesadaran terhadap hak orang lain yang ada atas dirinya, maka bermakna ia telah benar-benar menaruh balas kasihan ke atas dirinya dan sudah sampai ke peringkat yang paling tinggi dalam kesadaran. Orang yang menyadari hakikat dirinya, bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah, itu berarti orang yang menyadari hakikat dirinya. Nah, lalu apabila orang itu menyadari hakikat dirinya, yaitu bahwa dia mengakui, merasakan bahwa dirinya itu hamba Allah, tentu ada tugas dan kewajiban bagi seorang hamba itu kepada tuannya. Apa tugas hamba ini kepada Allah? Apa kewajiban seorang hamba itu kepada Allah? Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia
melainkan mereka itu untuk beribadat kepadaku. Nah, jadi ibadat itulah sebenarnya kewajiban seorang hamba kepada Allah. Ibadat itulah sebenarnya hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, apabila seseorang itu menyadari bahwa tugasnya itu sebagai hamba adalah beribadat, maka berarti dia sadar dengan hakikat dirinya sendiri. Yang kedua, maksudnya tadi menegakkan keselamatan bagi seluruh alam. Ini mengandungi supaya dia menyebarkan salam kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Artinya, dan engkau memberi salam ke atas orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Memberikan salam itu pengertiannya ada dua makna. Yang pertama, simbol. Nah, simbol itu seperti kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu ucapan kita. Tetapi yang dimaksud dengan Assalamualaikum itu adalah bahwa pribadi kita, akhlak dan kelakuan kita itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ujar Nabi, ucapkan salam atas orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Nah, dan perkara yang kedua ini juga bermakna lenyap atau hilangnya sifat takabur terhadap manusia. Nah, orang yang takabur itu tentunya tidak akan memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada orang. Orang yang sombong itu hanya memikirkan kebesaran dirinya, memikirkan kesejahteraan, keselamatan dirinya. Nah, bertentangan dengan yang disebutkan Rasulullah tadi, dan tidak mengangkat diri daripada mereka. Ini juga bermakna ia telah bebas daripada segala permusuhan, hasad, dengki, menghina orang lain, merasa besar diri di hadapan orang lain, merasa tinggi daripada derajat orang lain. Yang ketiga, suka menderma walaupun dalam keadaan fakir. Dan Allah telah memuji mereka di dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mampu melebihkan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun sebenarnya mereka masih memerlukannya. Disebut dalam bahasa Islam al-ithar ngarannya. Ithar itu maksudnya adalah mengutamakan orang lain walaupun seorang dalam keadaan susah. Itu lebih tinggi kedudukannya daripada sakha. Sakha itu pemurah. Pemurah itu memberikan sesuatu yang lebih daripadanya. Ya, misal perlu pakaian 10 lembar. Nah, sekarang ini ada pakaian 11 lembar. Nah, selembar diberiakannya. Itu sakha. Itu sakha. Nah, adapun isar, inya punya pakaian 2 lembar. Dipakai siang sekali, malam sebuting. Karena perlu kedua-duanya itu. Ada orang yang membutuhkan, diberikannya 1. Nah, jadinya tinggal lagi 1. Padahal inya perlu kepada pakaian itu 2. Nah, ini ngarannya adalah isar. Tentu derajat isar ini lebih tinggi daripada derajat sakha itu. Jadi isar itu hendaknya dalam hidup kita mesti kita pernah melakukannya.
jangan hanya sekedar tahu. Kalau pemurah itu mungkin nyaman kita berisi makanan, ada lebihan kita beriakan, itu sudah pemurah. Tapi sekali-sekali kita harus merasakan isar. Isar artinya mengutamakan orang lain seorang dalam keadaan susah. Misalnya kita ada tamu atau ada apa yang perlu dibantu, padahal kita masih memerlukan itu, nah kita serahkan itu. Kada kawa rutin sekali-sekali barang, supaya kita dipuji oleh Allah dalam ayat yang termasuk wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu. Jadi supaya fadilat amal ini pernah kita rasakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyimak bersama-sama ceramah atau tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, di mana beliau kali ini telah menjelaskan 3 sifat yang harus dimiliki oleh kita semua agar kita bisa terselamatkan dari keburukan dunia maupun di akhirat kelak. 3 sifat yang dimaksud oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yakni kita harus menyebarkan salam kepada masyarakat atau kita menyebarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dermawan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kita sedang ada ataupun tidak ada atau fakir. Jadi mari para sahabat, kita tanamkan 3 sifat ini dalam diri kita masing-masing agar kita bisa diselamatkan dari keburukan dunia ataupun akhirat kelak. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit tentang 3 sifat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.